Saya katakan, ya, terlepas siapapun yang salah, saya bilang cari pembunuhnya. Ya. Dia pembunuhnya, mau Anda masukkan ke penjara mau tidak, urusan belakangan. Saya bilang agar pembunuhnya tahu bahwa ini berat di sisi Allah, dan dia segera bertaubat. Kalau dia mengatakan itu tugas dan seterusnya, saya tidak ada urusan. Yang saya ada urusan bahayanya kalau dia meninggal, ini pembunuhnya, tidak akan dia cium bau surga. Antum tahu ikhwan, kenapa Bapak Ibu sekalian? Perhatikan, kenapa nyawa itu mahal di sisi Allah? Karena tidak ada yang bisa kasih kecuali Allah. Dan Allah merasa buatannya tidak dihargai. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berapa banyak ayat bercerita tentang penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insan, kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan sebaik-baik penciptaan, sesempurnanya penciptaan. Sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah memuji Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan. Percaya Bapak Ibu sekalian, sampai hari kiamat nggak akan Anda temukan wajah seperti saya ini lagi, wajah seperti Anda ini lagi, tidak akan ada. Namanya Pak Yunus ini sampai hari kiamat tidak akan ada duanya. Semua kita tidak akan ada double-nya Bapak Ibu sekalian. Bahkan bayi yang kembar, yang katanya ya, sangat mirip, genetik lah apalah istilahnya, tidak akan pernah sama. Ya. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Berapa banyak ayat tentang penciptaan? Ya. Dan Allah ciptakan kita mimma immahin. Berapa banyak? Ya. Alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Kata Allah, ayahsabul insan, apakah manusia mengira ayyutraka suda, dibiarkan hidup begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban. Alam yakun nutfah, bukankah dia dulu setetes mani, setetes air mani yang hina? Alam yakun nutfatan min mani yumna, min mani, mani air mani, yumna yang kami hinakan, air mani yang hina saudara sekalian. Thumma kana 'alaqah, bukan air maninya yang hina yang kita jadi fokusnya, tapi Allah menciptakan dari sana supaya Anda tahu ketika Anda hebat, ketika Anda kuat, ketika Anda punya jabatan, ketika Anda punya kekayaan, punya kekuasaan, Anda tidak sombong karena ada Al-Jabbar, ada yang maha kuasa yang menciptakan Anda, dan Anda diciptakan dari air mani yang hina. Supaya apa? Supaya kembali kepada titik asal, kita semua hina. Yang suci hanya Allah. Maka tidak boleh kita bertasbih muji manusia. Gak boleh. Tasbih itu menurut Allah hanya milik Allah. Subhana rabbiyal azim, ruku. Subhana rabbiyal a'la, sujud. Maha suci Allah. Karena yang hina semua kecuali Allah. Malaikat aja merasa hina saudara, padahal malaikat itu tidak ada dosa-dosanya, merasa hina di sisi Allah. Apa kata malaikat ketika kemudian dia sudah mengajukan unek-uneknya, ketika Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi? Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Apa kata malaikat? Qalu, mereka mengatakan, ataj'alu fiha, apa engkau ingin menjadikan di dalam bumimu ya Allah, man yufsidu fiha, yang merusak bumimu, wa yasfikud dima, dan yang selalu menumpahkan darah di bumimu ya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami selalu mensucikanmu, bertasbih padamu, wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikanmu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu wahai malaikat apa yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Apa kata malaikat? Qalu, ketika ditanya, ketika Allah ajarkan nama-nama benda kepada Adam yang tidak diberitahukan kepada malaikat, lalu bertanya Allah, wahai malaikat, apa nama-nama benda itu? Apa kata malaikat merasa hina lalu mengatakan, qalu subhanak, ya Allah, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu yang kami punya, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Ini perasaan hina, perasaan bodoh, padahal malaikat aja tahu manusia itu belum diciptakan aja manusianya, belum dihadirkan saja Adamnya. Malaikat tahu bahwa manusia itu suka merusak, yang kedua suka menumpahkan darah. Tapi ketika ditanya oleh Allah tentang benda-benda yang belum diajarkan oleh Allah kepada mereka, mereka mengatakan, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan pada kami, innaka antal alimul hakim, engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Makanya malaikat itu menjadi hamba Allah, ciptaan Allah yang tercipta dari cahaya, dan subhanallah tidak ada niatnya sedikit pun untuk mendurhakai Allah. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dia tidak pernah bermaksiat pada Allah sedikit pun dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita lihat dalam kesempatan hari ini, lihat ya, perhatikan baik-baik. Ketika ada orang yang kemudian mengatakan ini perkara Palestina, perkara Gaza, perkara yang kemudian kita hadapi di Indonesia ini, yang kemudian kita saksikan saudara-saudara kita di sana, lalu kemudian kita hari-hari mendengar beritanya, hari-hari membaca kiriman videonya, hari-hari menonton kiriman videonya, membaca teksnya, lalu kemudian kita mengatakan ini biasa-biasa saja. Makanya saya membuat judul hari ini dengan mengatakan Palestina antara ujian keimanan, ini antara ujian keimanan atau tangisan kemanusiaan. Dan ini akan selalu terjadi Bapak Ibu sekalian. Palestina antara ujian keimanan dan antara tangisan kemanusiaan. Yang membuat kita sedih itu apa sebenarnya Ustaz? Yang membuat kita harus menolong Palestina itu apa sebenarnya Ustaz? Apakah karena ada masjid kita di sana, Masjidil Aqsa, ataukah ada karena saudara-saudara kita di sana, atau karena ini sudah tidak berperi kemanusiaan Ustaz? Mari perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya bilang tadi tidak ada zaman kecuali pembunuh-pembunuh banyak Bapak Ibu sekalian. Dan itu menjadi hobi Pak. Anggaran terbesar Amerika itu buat senjata. Dan anggaran terbesar negara-negara yang ada Kementerian Pertahanan Pak. Ya, kalau kita sekarang Pak Prabowo, disitulah duit paling banyak Pak. Setiap negara mengalokasikan dana terbesarnya untuk ini. Pertahanan, menjaga negara itu nomor satu bagi mereka. Lautnya dijaga, daratnya dijaga, udaranya dijaga, dan itu triliunan
Jutaan triliun mungkin. Miliaran US dollar itu. Untuk apa? Untuk menjaga negara, saudara sekalian. Tetapi ingat, tidak semua hanya menjaga. Ada yang kemudian menjadi pemasok utama senjata. Dan tidak akan pernah tenang negara itu kalau kecuali senjata-senjata yang mereka buat terbeli, terpakai. Karena kalau dipakai, rugi dia. Maka hobi dan suka kalau memang ada pertempuran yang terjadi. Senjata terpakai, peluru habis, roket diluncurkan. Senang. Siapa yang senang? Yang buat senjata, Pak. Bahkan ada yang kemudian menyesal dengan itu. Ketika dia buat roket, dia katakan, saya membuat roket ini karena pekerjaan saya. Kisahnya terjadi di Afghanistan. Zaman itu perang. Tentara-tentara Amerika datang. Yang buat roket tentara Amerika. Ini saya diceritakan, Pak, jika kami masih belajar di Sudan. Ketika dia buat roket, dia tidak pernah menyangka suatu saat dia diutus untuk ke Afgan. Berjalannya waktu terjadi meledak perang Afghanistan. Adalah muncul Taliban, muncullah Osama bin Laden dan seterusnya. Amerika buat pangkalan di negara-negara sekitar dari Afghanistan. Anda bisa cek sejarahnya. Seorang tentara Amerika mati gara-gara roket yang dia buat sendiri. Ketika dia buat roket, dia tidak pernah menyangka bahwa dia suatu saat diutus untuk membuat hal yang sama dari negara di sekitar Afgan. Setelah masuk di sana, dia diutus untuk masuk ke dalam Afgan. Di Kabul, Afghanistan. Ibu kotanya Kabul. Masuklah dia. Hingga kemudian suasana genting karena Taliban punya senjata-senjata yang mereka tidak tahu dari mana datangnya. Konon ceritanya dari Uni Soviet. Konon ceritanya dari beberapa negara tetangga. Konon ceritanya dari Turki. Konon banyak macam-macam. Yang kemudian melihat perang ini bukan lagi perang antara satu pemilik lahan negara dan satu pencari lahan minyak, Amerika. Apa yang terjadi, ikhwah sekalian? Orang ini karena dia yang menjadi kepala pembuatan roket, jadi dia dijaga baik-baik asetnya Amerika. Suatu ketika dia tidak pernah menyangka suatu malam Taliban keluar menggempur markas-markasnya Amerika. Apa yang terjadi, ikhwah sekalian? Berita itu sampai ke sana bahwa dikepung dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh, 6 jam. 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Sampai jam 4 subuh. Nanti mendekati dan subuh baru kemudian Taliban mundur perlahan. Sampai beritanya di Washington DC di sana. Sampai ke sana ke panglima militernya. Lalu kemudian dikatakan kita terkepung. Satu-satunya cara kirim roket, ledakkan semua. Kalau tidak, jenderal-jenderal kita bisa diringkus, dibawa, lalu kemudian dia bisa diancam untuk membongkar semua rahasia kita. Apa dia bilang? Ini diberi saran panglimanya oleh jenderal perangnya di Amerika, di Washington. Dia bilang, pilihan kita dua. Entah kita ledakkan saja, atau entah kita biarkan mereka melawan. Dan itu berbahaya karena kalau ada jenderal-jenderal kita di lapangan di Afgan yang kemudian tertangkap, dia bisa membongkar banyak rahasia kita. Kata panglima, ledakkan. Ada interupsi lagi dari jenderal ini. Tapi di sana ada fulan, saya lupa juga namanya. Dia yang membuat roket ini. Kalau dia meninggal, siapa yang membuatkan kita roket lagi? Kata panglimanya, generasi berganti.
Coba lihat, nggak ada balas jasa kalau masalah begitu. Orang mereka nggak punya iman. Ledakan. Ya. Kata orang ini, ada yang membuat roket itu, kata dia generasi berganti. Ledakan, diledakkan Pak. Dia mati karena roketnya sendiri. Saya bisa bayangkan. Ini perang Taliban Pak. Buka ki internet, baca ki baik-baik. Kisah Osama bin Laden, cari ki Pak. Saya punya bukunya itu tebal berbahasa Arab. Ini bukan dongeng kasihan, ini anu nyata. Meninggalnya Muammar Gaddafi, Arab Spring semua Pak, saya di Sudan. Semua Arab Spring saya waktu itu di Sudan Pak. Muammar Gaddafi yang kemudian dikejar sama roketnya NATO, Prancis dan seterusnya, dikejar pakai drone, ya, sampai kemudian dia masuk kolong-kolong, kabur dari satu tempat ke tempat, mau keluar negeri nggak bisa. Ini Muammar Gaddafi yang kasih gratis semua biaya rumah sakit selama 30 tahun. Semua penghasilannya, Libya menjadi negara berpenghasilan penduduknya tertinggi sedunia. Tidak ada dia kerja penduduknya, semuanya diberikan. Belum menikah, sudah diberikan apartemen. Yang mau menikah, apartemen, kasih rumah, kasih kendaraan. Yang kasih tanggung presidennya, Muammar Gaddafi namanya. Baca Pak. Kita perlu baca sejarah saudara. Karena sejarah bagian daripada agama kita. Tarikh, sejarah, history, penting. Tumbang, Mursi tumbang kami di Sudan, dikhianati oleh jenderal yang dia lantik sendiri di pundaknya bintang 4-nya itu, Sisi yang sekarang jadi presidennya. Siapa yang penjarakan? Mursi, penghafal Al-Quran yang terpilih secara aklamasi lewat pemilihan yang langsung dipilih oleh rakyat, Muhammad Mursi Al-Hafidh. Siapa yang khianati? As-Sisi. Siapa As-Sisi? Ya sekarang presiden Mesir yang diangkat menjadi panglima. Mengkhianati. Baca dong, baca. Ayo. Yang saya cerita ini bukan dongeng. Ini terjadi. Ini baru kita dari 2009 ini sampai sekarang. Ya. Yang lebih saya rasakan lagi di Sudan, subhanallah. Ya. Omar Bashir, presidennya Sudan. Ya. Saya ada waktu kudeta Pak, 6 tank kelilingi kampus saya, jaga. Kenapa dijaga? Karena di sini ada 82 negara, 15.000 mahasiswa, lebih dari 82 negara. Anda bisa bayangkan, termasuk kami Indonesia. Dilihat mami itu di depan tank-tank baku tembak-tembak antara penduduk Sudan Selatan dan penduduk Sudan Utara. Disaksikan. Mau keluar, nggak bisa. Tertahan kami di dalam asrama kampus selama 7 hari Pak. Kudeta itu waktu. Pisahnya Sudan Utara dengan Sudan Selatan 2011. Saya di Sudan. Kudeta terjadi 2017. Saya di Sudan. Sekarang dipimpin militer, pertumpahan lagi darah dan seterusnya. Ya, uniknya waktu kemudian Sudan Selatan diridokan, diikhlaskan oleh presidennya Umar Bashir, baru 2 hari ya, sudah berdiri kedutannya Amerika dan kedutannya Israel. Anda bisa bayangkan itu. Kalau bukan di setting ini apa? Nggak mungkin ini terjadi begitu saja saudara sekalian. Ini buatan semua. Ada yang mengatur. Tapi selalulah kemudian kita percaya pada ayat Allah. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka mencoba membuat strategi tipu daya. Wayamkurullah. Tapi mereka tidak sadar di saat yang sama mereka membuat tipu daya. Allah juga sedang membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Dan yang akan terjadi dan yang akan berhasil adalah tipu dayanya Allah. Wallahu khairul makirin. Dalam ayat yang lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah membuat tipu daya, dan yang terjadi tipu dayanya Allah.
caranya Allah, maunya Allah. Wallahu khairul makirin. Makanya bagaimanapun Pak, semua negara umat Islam, Yaman, saya pernah 3 kali ke Yaman. Anda tahu itu Syiah Houthi berapa banyak jumlahnya? Hanya 5% Pak. Pengkhianat ini. 5% yang diberikan jabatan oleh presidennya dulu, diberikan kekuasaan. 5% Syiah Houthi. Sekarang dia bunuh semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian mereka lah sekarang yang memimpin. 5% Pak. Siapa belakangnya? Amerika, Israel. Coba Anda bayangkan. Ya. Dan mereka mempersenjatai saja, dibiarkan kita baku bunuh. Syria, saya 2010 di Syria, Damaskus, 2 bulan di sana, mau ngambil qiraat ilmu Al-Quran 2 bulan. Qadarullah saya dipindah ke Sudan. Kalau tidak mungkin saya tidak tahu jadi apa. Karena 2011 meledak Syria, Damaskus, yang berbatasan langsung dengan Eropa. Apa Bapak Ibu sekalian yang terjadi? 2011 Bashar Assad meledak Syria, muncullah gerakan ISIS, muncullah gerakan, semuanya dibuat. Dan dibuatlah sesama muslim baku bunuh. Siapa yang persenjatai? Mereka. Dan itu yang selalu terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka urusan Palestina ini, urusan Gaza ini, bukan hanya urusan tentang bagaimana kita melihat kemanusiaannya, bukan. Ini ada misi yang terselubung Bapak Ibu sekalian. Dan memang tidak akan bisa. Kata Allah, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja hidup sampai kita mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah Bapak Ibu sekalian. Sampai kita masuk ke dalam agama mereka. Anda lihatlah semua perusahaan-perusahaan besar di tanah air. Lihat Bapak Ibu, perhatikan, misi kristenisasi itu ada. Apa kata Zakir Naik? Seandainya semua perusahaan, waktu kita bawa ke Unhas 2000 berapa itu waktu? 15 atau 2016? Lupa saya. Waktu itu kita bawa Zakir Naik, penuh Unhas itu. Amri, tahun berapa Amri? 18 16 ya. Kita bawa, saya sampai satu hotel itu, di Novotel kita bawa, kasih nginep sana. Alhamdulillah diakomodasi dengan jet sendiri. Alhamdulillah banyak fasilitas. Saya yang kawal waktu itu karena saya bagian dari SC, steering committee-nya. Kata Zakir Naik, perjuangan kita tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Maka coba lihat, dia diblok di India, diusir. Tapi kemudian rebutan orang, ada Qatar mau tanggung dia, Turki mau tanggung dia, Malaysia mau tanggung dia. Kemudian dia pindah ke Malaysia. Sekarang ada cerita katanya dia di Turki. Dan dicabut kewarganegaranya orang-orang Hindu, orang-orang yang ada di India, Bapak Ibu sekalian. Kata dia apa? Tidak akan pernah Anda melihat satu agama pun kecuali mereka punya misi untuk menyebarluaskan agamanya. Itu pasti Pak. Tidak ada agama kecuali ada istilah-istilah tertentu dalam agama itu untuk mengajak orang masuk dalam agamanya. Kalau istilahnya kita Islam, dakwah, mengajak orang masuk ke dalam agama kita. Ini yang dibilang dakwah. Di Kristen ada, di Katolik ada, di Hindu ada, di Buddha ada, semua ada. Ada janji-janji yang kemudian setiap kitab dalam agama mereka, kata Zakir Naik, ada janji-janji yang setiap dalam agama mereka, kitab mereka memberikan itu, reward, penghargaan, hadiah bagi yang berhasil memasukkan orang-orang ke dalam agamanya. Sebelum Ramadan kemarin saya di Batu. Batu itu salah satu daerah dingin di kota Malang. Dulu dia masuk kota Malang, dipisah, Malang jadi
Kota Malang sendiri, Kabupaten Malang, muncul lagi Kota Batu. Kota Batu itu kota wisata, orang Jawa Timur tahu, disitulah tempat wisata ternyaman. Nggak ada AC di sana Pak, dingin. Paginya kayak malam, malamnya kayak pagi, dingin. Matahari ada tapi cuaca sejuk terus. Bogornya Jawa Timur, Kota Batu. Saya diundang oleh ibu wali kotanya, Ibu Dewanti Rumpoko namanya. Sudah 2 kali saya diundang, tiap tahun sekali itu, mulai dari 2020, 2021. Iya. Afwan, 2019, 2021 karena 2020 kemarin corona. Iya. Sudah 2 kali saya di sana. Dia tunjukkan saya di atas lantai 5-nya. Saya ceramah di kantor wali kotanya. Ada masjid namanya Brigjen apa gitu, nama bapaknya itu ibu wali kota. Kemudian dia tunjukkan di sana ada stafnya, staf PUPR-nya. Dia bilang, Ustadz, itu Anda lihat itu gedung yang bagus-bagus. Saya bilang, siapa punya? Dia bilang, itulah istilahnya pesantrennya orang Kristen. Seluruh Indonesia dia biayai. Masukkan ke sana. Kayak kita ada pesantren penghafal Qur'annya begitu. Ini dipusatkan di Kota Batu, diberi fasilitas semua, dan perusahaan-perusahaan Kristen itu biayai ke sana. Dana-dana CSR-nya lari ke sana. Bayangkan Pak, itu asramanya seperti apartemen Pak. Ada lapangan golfnya, ada kolam berenangnya, ada lapangan bola, macam-macam. Kalau Anda ke Batu Anda lihat sendiri. Dan untuk apa itu? Untuk mengkader para pendeta. Dari sana keluar orang-orang nanti yang sudah 5 tahun, 6 tahun jadi pendeta-pendeta yang mengajak orang-orang ke dalam agama mereka. Ini bukan sesuatu yang tidak dipersiapkan Bapak Ibu. Ini dipersiapkan ini. Hal untuk melawan mereka ini dipersiapkan. Ya. Termasuk mohon maaf, Anda tahu tidak? Iya. Rumah sakit yang dibangun oleh masyarakat Indonesia di sana sampai hari ini, ya, itu tertulis namanya dari Republika, termasuk mohon maaf dari Front Pembela Islam, ada namanya itu di Rumah Sakit Gaza. Coba Anda cek sumbangan dari mana itu? Dari Masjid Istiqlal, dari Republika, dari masyarakat apa DKI Jakarta, macam-macam, termasuk dari FPI, dari mana? Itu ada di Rumah Sakit Gaza. Rumah sakit terbesar 4 lantai di Palestina. Sumbangan siapa Pak? Orang Indonesia Pak. Masyarakat kita yang galang dana, bermanfaat. Karena kalau Anda tidak menyumbang, siapa yang mau perhatikan saudara kita di Gaza yang kotanya lebih kecil dari Makassar? Gaza sudah kota lebih kecil, diserang, dikepung. Itu 24 jam kapal selamnya Israel tidak pernah goyang Pak. Ini Gaza, ini Gaza. Saya alhamdulillah pernah ke Palestina. Gaza itu sesuatu yang kita pinjam ini bunga. Ini Gaza ya, misal. Ini Palestina, ini meja, misal. Ini lautnya Gaza itu ada sekitar 10 kilo. Itu sudah kapal-kapal selam. Iya, dia kenapa kapal selam? Karena dia tidak mau kelihatan. Kapal-kapal selam itu mengintai. Jadi kalau ada arahan, tembak. Iya. Kapal selam ini dipersenjatai Pak. Iya. Canggih. Iya, yang buat Amerika. Ya, karena support pertama negara Israel Amerika. Iya. Jadi itu di lautnya. Nah, saya pernah sampai di Hebron. Hebron itu perbatasan. Jadi ini Gaza, nggak ada jalur yang lain kecuali dari Rafah. Ini Rafah. Rafah itu sudah masuk wilayah Mesir. Kalau kita bawa jamaah umroh untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa salat, kita lewat Jordan. Ini Jordan misal. Kita lewat Jordan, perjalanan bus 2 jam. Sini Pangkep contoh. Iya. Kita masuk, ini Masjidil Aqsa. Saya dari Masjidil Aqsa ada satu waktu kita touring keliling Palestina yang bisa disinggahi, termasuk tempat-tempat Nabi, banyak sekali Nabi. Zakaria di sana, Daud di sana, anaknya Sulaiman, Nabi Yahya di sana, Ishak di sana. Palestina kota para nabi. Bahkan Rasulullah mengimami para nabi di sana. Ketika kami kemudian dari Masjidil Aqsa ada satu waktu untuk touring sampai kami di Hebron.
Hebron itu cuma 1 jam. Kayak dari sini ke Maros sudah sampai Gaza. Tapi apa yang terjadi? Dibuat tembok, saudara sekalian. Tingginya 10 apa ini? 10 meter ke atas. Kayak tembok Cina begitu, besar. Dan itu di depannya dijaga tentara, di belakangnya dijaga tentara. Dan tidak ada aksesnya orang Gaza. Ini Gaza, kota yang terpencil, terkecil, dikerumuni, dirudali, di apa, tidak habis-habis. Bahkan kemarin waktu perang senjata, kirim-kirim roket, Israel kirim, orang Hamas juga kirim. Apa yang terjadi? Siapa yang minta gencatan senjata? Perdana Menterinya Netanyahu itu. Nah, banyaknya rodalnya, banyaknya roketnya, tidak habis senjatanya, didukung juga oleh ada 80 negara yang dukung dia. Bayangkan, kenapa dia yang minta berhenti? Korban juga lebih banyak di Gaza. Gaza 253 orang, mereka baru 17 orang. Anda lihat, kenapa mereka minta berhenti? Jelas minta berhenti. Ketika kami baca grup WhatsApp kami, apa kata Syekh? Yakhtalifun afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Kata Allah dalam surah Sajadah, apakah mau samakan orang beriman dengan orang fasik? Tidak akan pernah sama. Di antara yang membuat mereka tidak sama, satu cari kematian, satu takut kematian. Itu yang bikin menang Gaza. Bagi mereka kematian itu kemuliaan. Dan bagi orang Israel, mati itu mengerikan. Saya kemarin cerita waktu saya orasi di Mandala Jumat lalu. Saya bilang ada video. Saya lupa siapa yang kirim, saya juga tidak save. Lewat begitu di Instagram. Seorang ibu, anaknya mau berangkat di Gaza. Ini Bang Onim di sini, Hussein Gaza di sini. Saat Adi Hidayat itu kemarin live dengan Hussein Gaza, ya, Muhammad Hussein, ya, Bang Onim juga, ya, teman-teman juga, Fadil Jaidi, Takim Malik kirim bantuan ke sana. Saat Adi kirim kemarin, saat Adi Hidayat galang 30 miliar, saudara, 6 hari kirim ke Gaza, kirim Masjidil Aqsa lewat Majelis Ulama Indonesia. Ya. Pak Wali Kota arahkan masjid-masjid celengannya untuk Palestina. Kemarin saya bikin laga amal, semua pemain PSM saya undang Tuming Abu, saya undang Adi Basto, Rijal, pokoknya yang banyak followernya di Instagram, kita undang semua. Kita undang Pak Api, ya, CEO-nya PSM, ada Pak Wali Kota, main di lapangan Poltek Par di sana, Politeknik Pelayaran di Barombong. 128 juta alhamdulillah hingga hari ini terkumpul. Ya. Dari pagi, pokoknya saya subuh di mana, kapan saja, sholat gerhana di Masjid Ar-Rahman, ya, yang Aceh Dengoyo itu antara Boulevard dengan Abdullah Sirwa. Saya sholat gerhana, saya galang dana lagi. Pokoknya, ya, apapun untuk Palestina kita kumpulkan, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak pernah cukup, percaya. Yang bantu swadaya masyarakat, kalau mereka yang bantu negara. Pernah dengar Republik Indonesia anggarkan 80 triliun untuk Gaza? Ada sejarah? Ada sejarah, saudara? Untuk membela Masjidil Aqsa, Republik Indonesia negaranya mengeluarkan 5 triliun. Ada sejarah? Triliunan uangnya swadaya masyarakat. Dari mana? Masjid ke masjid. Maka kalau ada orang bilang, Ustadz sudah banyak yang urus Gaza, itu tanda-tanda tempat itu tidak ada lagi keimanan. Kalau kita bilang, Ustadz yang lain juga sudah kumpulkan dana, kita jangan nih. Subhanallah, kalau semua masjid mengatakan itu, siapa yang mau kumpulkan dana? Tapi dari kita yang sedikit, ada yang 5 juta di satu masjid, 3 juta. Tapi kalau kali 180.000 masjid seluruh Indonesia, kali berapa triliun itu uang? Tidak cukup kalkulator kalau kita kali 180.000 kali misal per masjid 10 juta saja. Banyak, Pak. Dan itu yang terjadi. Rumah sakit jadi itu bukan karena Pak SBY. Zaman Pak SBY itu, tapi bukan Pak SBY yang bikin anggaran negara APBN negara ini keluarkan untuk Palestina. Tidak, Pak. Swadaya. Makanya saya bilang di rumah sakit itu tertulis nama FPI pun masih ada. Habib Rizik galang itu.
Masih ada namanya. Ya. Ada yang masyarakat DKI Jakarta, macam-macam lah komunitas, macam-macam. Orang yang punya keimanan yang sadar, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini Palestina antara ujian keimanan. Dan percaya Pak, tidak mungkin kita hidup dibiarkan begitu saja hidup, tidak ada dikasih masalah, tidak dikasih lihat apa terjadi di saudara. Kita mungkin nyaman-nyaman saja, baru kemudian kita mau masuk surga dengan selamat. Oh, tidak ada Pak. Tidak ada nabi kecuali ada kaumnya yang terzolimi. Tidak ada nabi yang mulus begitu kaumnya nikmat, hidupnya tidak ada. Selalu ada. Kenapa? Karena selalu Allah mau pilih orang-orang tertentu terkhusus untuk masuk dalam surganya, supaya dilihat mana yang beriman, mana yang kafir. La yastawun, kata Allah. Tidak akan pernah sama orang beriman dengan orang kafir, Pak. Orang beriman dengan orang munafik saja tidak sama. Orang beriman itu, Pak, kalau ada panggilan-panggilan sedekah, panggilan-panggilan sumbangan untuk saudaranya, dia tidak perlu berpikir sampai enggak sumbanganku ini. Dia tidak perlu berpikir lagi, ini nah lihat jika saudaraku di sana bermanfaatkah ini 10.000, 20.000. Tidak, dia bilang Allah Maha melihat. Karena kita tidak akan pernah ditanya, Bapak Ibu sekalian, apa kau sudah kasih menang Palestina atau tidak? Tidak akan. Ini Palestina, Pak. Percaya sama saya. Ada kita, tidak ada kita, pasti menang. Kenapa? Ada masjidnya Allah di sana. Ada kiblat pertamanya di sana, Masjidil Aqsa. Ada tempat naiknya Rasulullah untuk naik bertemu Allah di sana. Rasul itu naik menerima waktu sholat, bertemu langsung dengan Allah di langit. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, dari mana naiknya? Dari itu Qubbatus Sakhra. Anda tahu itu Masjidil Aqsa? Bukan itu saja yang kubah kuning, tidak. Masjid Al-Aqsa itu masjid yang luas. Ada dua masjid di dalamnya. Ada Masjid Al-Qibli namanya. Al-Qibli itu yang kubahnya warna hitam, agak panjang, itu namanya Masjid Al-Qibli, Masjid Al-Aqsa. Di situ salat. Adapun tempat Mi'rajnya, Mi'raj itu Isra, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa. Nah, itu di sana, itu yang Anda lihat itu, yang gambar kubah kuning, di situ di atas kubah kuning naik. Ini yang ada di pintu ini. Itu naik ke atas. Itu namanya Qubbatus Sakhra. Dari situ Rasulullah naik, dia solatkan dulu para nabi, dia imami dulu para nabi, baru kemudian dia naik menerima perintah salat. Jadi Masjid Aqsa itu bukan hanya kubah kuning, bukan. Masjid Aqsa itu satu halaman luas sekali. Itu semua masih Masjidil Aqsa. Waktu saya di sana, Pak, tidak ada satu pintu kecuali tak 10 tentara Israel. Uniknya, waktu itu saya lewat, ada anak Gaza mau sekolah di sekolah Islam. Bayangkan, Pak, ada anak Gaza mau sekolah di sekolah Islam. Begini senjatanya itu Israel. Ya. Ya, ini anak kecil, dua orang jalan dengan temannya, begini senjatanya. Coba bayangkan, anak kecil, Pak, cuman bawa tas, bawa buku, bawa mushaf Al-Quran, pakai jilbab, begini senjatanya. Saat kami lihat, karena kami waktu itu satu rombongan dicegat di pintu itu. Tidak ada masjid, Pak. Dan waktu kami masuk itu, alhamdulillah, tidak ada kericuan dan seterusnya. Tapi setiap pintunya 10 tentara, Pak. Saking takutnya itu Israel. Itulah tadi kata Syekh, bagaimana mungkin kau menyamakan orang yang mau kematian, merindukan kematian, dengan orang yang takut kematian. Makanya itu tadi yang ada saya cerita tadi itu, yang ada ibu dicium tangannya sama anaknya. Setelah dicium tangannya sama anaknya, kemudian anaknya itu pergi ke madrasah tahfidzul Quran untuk menghafal Quran. Ibu ini melanjutkan tugasnya di rumah. Datang tetangganya menangis, "Hei ya!" Dipanggilan namanya, dipanggil. Oh, kemudian, "Ish, madza hasal?" Dia katakan, apa yang terjadi? Katanya, waladak. Anakmu. Dia bilang, "Ish waladi, ish." Kenapa anakku? Kemudian dia cerita bahwa ada roket baru-baru menyasar ma'had tahfidnya anakmu. Apa pertama dia bilang ini? "Ibu, alhamdulillah, ustushhida waladi, anakku telah mati syahid." Datang dalam keadaan tersenyum, dia pergi ke sekolahnya, jalan ke tempatnya, dia cari mayatnya. Di video dilihatkan, dia temu itu mayat anaknya. Lalu kemudian apa dia bilang?
intadhirni fil jannah ya waladi. Dia bilang, tunggu ibumu di surga nak. Itu ibu-ibu Gaza Pak. Biasa sekali kalau anaknya hilang, meninggal begitu. Makanya dikatakan di Gaza itu, dikatakan ketika ada orang mau pergi sekolah itu kayak mau pergi tidak mau pulang. Ya, bahkan anak-anak kecil itu kalau di sana dia bilang, kalau seandainya kami berangkat lagi mengaji tiba-tiba di rudal ini, di roket ini gedung, itu biasa sekali Pak. Ada yang lolos, ada yang meninggal. Yang lolos justru lebih sedih dari yang meninggal. Apa dia bilang yang lolos? Mengapa Allah belum memilihku? Merinding Pak. Ya. Kalau kita biasa lolos kita bilang, tidak mau lagi di sini. Kalau dia bilang, mengapa Allah belum memilihku? Dia lihat temannya, dia menangis. Bukan menangis karena sedih temannya meninggal. Dia menangis karena, kenapa bukan saya yang meninggal? La haula wala quwwata. Itu yang perlu kita pahami, bahwa ini bukan hanya kemanusiaan Pak. Ini agama, keimanan, ujian ini Pak. Diuji kita ini. Nanti kita meninggal, kita tidak akan ditanya lagi apa yang terjadi setelahnya. Karena setiap masa, setiap umat, setiap kaum ujiannya beda-beda. Ini ujian kita. 2021 kita hidup sampai tahun 2000 berapa kita tidak tahu. Inilah ujian kita. Kita saksikan ini, Gaza diserang ini. Ya. Ibu Menlu kita sampai kemudian ceramah di PBB, ya, minta untuk diberhentikan dan seterusnya. Inilah kejadian kita. Presiden kita ya Pak Jokowi tahun ini. Ya. Menteri luar negeri kita ya Ibu Retno, ya. Menteri pertahanan kita ya Pak Prabowo, ya. Ada yang sudah melakukan sesuatu macam-macam, ya, dengan caranya masing-masing, dan kita juga ditanya oleh Allah. Mereka akan ditanya sesuai kapasitasnya. Presiden, apa yang kau berikan? Apa yang kamu lakukan? Menteri luar negeri, apa yang kamu lakukan? Menteri pertahanan, dan kita juga akan ditanya, kamu dosen, kamu mahasiswa, apa yang kamu lakukan? Oh, saya dengar kajian. Oh, saya menyumbang. Oh, saya ini, saya ini, saya ini. Saya baca-baca lagi tentang Al-Aqsa. Anda Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sering membaca tentang sejarah para nabi di Palestina, Anda akan sedih. Karena hampir semua nabi di sana itu subhanallah, ya, nabi-nabi yang mulia. Dan itu mau diklaim sebagai tempat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya menawarkan dua cara berdonasi. Cara berdonasi pertama, Anda bisa mengeluarkan harta-harta Anda yang ada, yang Anda bawa. Nanti tinggal diberikan ke celengan-celengan yang sudah saya siapkan di Baitul Mal Muamalat. Saya rangkul teman-teman Baitul Mal Muamalat, karena termasuk Baitul Mal Muamalat kemarin yang bawakan kita uang di sini 400 juta untuk penggalangan dana pembangunan masjid kita. Maka saya minta mereka untuk datang ke sini, nanti kemudian kita kumpulkan dan ada khusus rekening mereka untuk Palestina. Cara yang kedua, Anda bisa membeli kaos di depan. Kaos tersebut saya yang buat waktu Liga Amal. Ini sisa-sisa kaos kemarin. Ada yang lengan pendek harganya 100.000, ada yang lengan panjang 150.000. Itu modalnya Bapak Ibu sekitar 70.000, 60.000 kalau saya tidak salah ya. Anda sudah berdonasi di sana. Anda beli kaos, tulisannya pun Pak, iya, seperti yang pakai Asari. Sini Asari. Ini saya bikin. Makassar stands with Palestine. Iya. Nah, sini ke depan deh. Ya, ada yang lengan panjang seperti ini, ada yang lengan pendek. Ya, minta maaf. Kan bukan kau pakai kaos toh? Ya. Coba hadap sana. Ada itu saya bikin, Makassar stands with Palestine. Ini Pak, kenapa saya bikin begini? Karena jadi syiar. Kalau Anda pakai, Anda foto update di Instagram, WhatsApp, Facebook, Anda telah menunjukkan sesuatu untuk Palestina. Hal yang sederhana Pak, rubah foto profil, ambil foto, pakai baju Palestina, pakai syal Palestina. Saya khutbah Idul Fitri kemarin pakai syal Palestina Pak. Anies Baswedan pakai syal Palestina. Ya, dulu nama kita. Iya. Kulupai ki. Pakai Pak. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda bisa tunjukkan, bahkan hanya sekedar pakai kaos, itu sudah merupakan kecintaan Pak. Kita dihukumi tentang hati kita Pak. Orang Israel tidak bisa larang kita pakai kaos. Makanya Anda lihat kemarin, sempat gak baca berita, Facebook minta maaf gara-gara take down foto-foto, video-videonya Palestina. Ingat gak? Lihat gak beritanya? Baca enggak? Di Republika, di CNN, di BBC, banyak semua itu. Facebook bilang, kenapa Pak? Ada gerakan netizen 62 bikin gerakan. Orang Indonesia itu Pak kalau bikin gerakan ngeri Pak. Iya. Iya. Tanya Meki Asnawi yang main di Korea. Iya.
Asnawi itu main di Korea sekarang, pemain PSM Pak. Gara-gara Asnawi pindah ke Korea, itu tim sepak bola namanya Ansan Greeners tiba-tiba naik followernya 100.000 di Instagram. Gara-gara siapa Pak? Seorang pemain asal Makassar namanya Asnawi yang dekat rumahku rumahnya. Iya, dia tinggal di Lemena di situ, saya di Baruga. Jadi kalau saya mau masuk Baruga, kalau dari Lemena ini jalan baru ini dilewati rumahnya Asnawi. Bapaknya saya kenal, Pak Muharram, mantan pemain PSM juga. Itu gara-gara Asnawi pindah. Ngeri nih Pak, netizen 62 Pak. Anda tahu apa yang dibikin? Teman-teman ustadz, teman-teman artis, apa yang dibikin? Dan saya termasuk Pak. Saya juga sebarkan, saya bilang, buka Play Store kalau Android, buka Apple Store kalau iPhone, buka aplikasi, ketik Facebook. Baru yang tadinya kan kita kasih bintang 5. Ya, kan? Kalau kita buka di sini, ya, di Apple Store ya misalnya, Anda kasih bintang 5, sekarang ganti jadi bintang 1. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, hanya dalam 2 pekan itu. Iya. Ya, sekarang ratingnya Facebook, tinggal bintang 2. Lihat ke, dulu bintang 5 ini Pak, lihat ini Facebook tinggal bintang 2. Buka coba Facebook di Android tak? Tinggal padahal ini Bapak Ibu sekalian menentukan sekali. Sebuah aplikasi bagus tidaknya tergantung bagaimana bintang yang dia dapatkan. Tanya mungkin kadang orang-orang Gojek, Grab, tanya pada mereka betapa penting itu bintang 5 ketika kemudian yang kasih dari customernya. Coba bagi tanya. Ini gerakannya orang Indonesia Pak, ngeri. Taki Malik bikin, Taki Malik berapa followernya? Fadil Jaidi, Ari Untung, Teguh Wisnu, teman-teman artis semua. Wah, saya lihat Instagramnya semua. Kita juga ikut, wah ikut juga deh. Iya. Sadasat, banyak macam-macam. Iya. Anda lihat, ada saja yang bisa dilakukan Pak. Facebook buatan siapa? Yahudi Pak. Iya. Ada lihat itu, Instagram sama, banyak. Dan kita bisa bikin pelajaran karena lucunya dia take down video kita. Iya. Video yang kezolimannya orang Israel siksa warga Palestina, tapi di saat yang sama dia up itu. Iya. Seakan-akan rudal-rudal kita membakar kilang-kilang minyaknya Israel, rudal-rudal kita membunuh perkantoran. Itu tidak seberapa dibanding yang mereka lakukan. Coba lagi. Berapa video saya upload ke di Instagram. Ustadz Ahmad Ridwan hampir diblokir. Kakak ipar saya Ustadz Faisal sampai itu diblokir Facebooknya, dia boleh upload selama 7 hari. Di Facebook Pak. Mau dikasih pelajaran, wah, nak kena netizen 62. Nada apa? Iya. Minta maaf, coba maki buka Facebook minta maaf kepada, coba mencari Palestinian. Ya, ada itu beritanya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pada kesempatan hari ini saya tentu tidak bisa tiap hari galang dana di sini. Nah, inilah kesempatan saya, mumpung saya ceramah. Ya. Saya tidak mau lewatkan ini hari Jumat, sore lagi, waktu mustajab. Di saat kemudian kita sudah ikut taklim, sudah sholat asar, banyak kebaikan berkumpul. Dan selalu Rasulullah SAW menganjurkan pada setiap akhir kebaikan, tutup dengan sedekah. Makanya hadis tentang gerhana kemarin kalau Anda baca, setelah Rasul mengatakan fakabbiru wasallu watasaddaqu, kata Rasulullah SAW, berbanyak bertakbir, banyak sholat, dan tutup dengan banyak sedekah. Ya, banyak sedekah Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan cara macam-macam. Ya, ada juga di situ di kaos, ada saya buat juga kiblat pertamaku. Ambilkan saya dulu kaosnya itu, kiblat pertamaku, supaya saya kasih lihat Masjidil Aqsa yang nyata. Ada kiblat pertamaku. Jadi kalau kita pakai itu Pak, syiar. Jadi kalau kita pakai kaos itu, entah Anda pakai Makassar stands with Palestine, berarti kita ini orang Makassar selalu bersama dengan Palestina. Nah, ini yang kiblat pertamaku. Nah, ada tulisannya. Coba lihat. Nah, inilah Masjidil Aqsa. Nah, coba nih lihat. Ini ada dua nih Pak. Ini masjid yang Al-Qibli tadi. Ini yang Kubbatus Sakhra yang kuning tadi. Nah, ini ya. Ini Masjid Al-Qibli, tempat salat, dan ini tempat Isra dan Mi'raj. Dan satu pekarangannya ini masjid ini, lihat. Ini semua satu pekarangan nih. Ini semua. Ini Masjid Qibli, ini masjid, ini satu pekarangan. Ini ada gambar pekarangannya, kompleksnya Al-Aqsa Kompleks, lihat Al-Aqsa Kompleks. Ini semua yang di bawah ini luasnya Masjidil Aqsa semua. Ini semua Masjidil Aqsa. Ini Masjid Qibli, ini Kubbatus Sakhra.
Nah, jadi tidak boleh dibilang hanya satu masjid, tidak bisa. Atau masjid yang ini saja, tidak bisa. Ini kompleks. Satu kompleks itu Masjidil Aqsa. Semua biar pekarangannya termasuk Masjidil Aqsa. Iya. Nah, di belakangnya masih ada tulisan Laga Amal Makassar untuk Palestina. Iya. Nah, kalau beli ini, Anda juga termasuk orang-orang yang mengikutkan dalam 128 juta yang kita sudah kumpul. Dan insya Allah terakhir nanti 1 Juni kita akan serahkan langsung ke Al-Aqsa Center insya Allah. Ya, bagi akhwat, Ustadz bagaimana kalau wanita? Boleh, ada kaos lengan panjang kita buatkan. Iya, boleh. Kalau mau beli kaos yang lengan panjangnya, boleh. Nanti tinggal ditutup jilbabnya yang besar, boleh. Baik, teman-teman Baitul Mal mana? Ayo, coba celengannya digiring nih. Mana? Berapa orang? Iya. Jangan pakai celengan masjid. Nanti ada isi uang masjid. Tidak ada, Ji. Ada celengan antum bawa? Ya, antum ya giring nih. Nih, antum jalan nih saja. Nih ya, orang silakan diberikan infak-infak terbaiknya saudara sekalian untuk Palestina. Nih ya. Mudah-mudahan kita bisa bawa nama Masjidul Albab. Nanti juga yang para asdir, para siapapun berikan infak terbaik kita untuk Palestina. Atau yang mau beli kaos juga boleh di depan. Sekalian dipakai, sekalian syiar dakwah. Ya, semuanya tidak ada saya ambil, tidak ada diambil Baitul Mal, tidak ada diambil, semuanya murni kita kirimkan, kita gabungkan dengan Laga Amal kemarin yang alhamdulillah sekarang 128 juta. Insya Allah kita gabungkan dan kita akan kumpulkan menjadi satu sumbangan yang akan kita beri nama Makassar untuk Palestina, insya Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang semua yang kemudian kita telah mendengarkan ceramah ini, kita diberikan keimanan, kekuatan, ya, untuk kemudian bisa terus membela saudara-saudara kita yang ada di sana. Ingat saudara sekalian, kita tidak pernah tahu sedekah yang mana yang kemudian Allah terima. Apalagi ini bagus waktu sedekahnya, hari Jumat setelah sholat asar, ini dahsyat. Iya, maka jangan lewatkan kesempatan untuk beramal saleh, termasuk banyak bersedekah. Kata Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min mal. Kamu percaya enggak, kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sisanya silahkan ya, Instagram tak, Facebook tak, WhatsApp tak, semua kalau bisa ramaikan dengan postingan-postingan tentang video-video, postingan-postingan tentang tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Palestina, dan mudah-mudahan itu insya Allah akan menjadi amal jariah bagi setiap kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Jangan pernah lihat tentang kecilnya usaha kita, jangan, tapi lihatlah tentang yang maha melihat dari usaha kita, zat yang begitu besar. Allah itu tidak akan pernah lihat sekecil apapun usahamu. Kalau itu kemampuanmu, lakukan. Ya, saya cuma bisa ceramah begini Pak, ini yang saya lakukan. Mungkin saudara saya di Gaza tidak lihat ini saya, usaha saya. Tapi siapa tahu pernah nyangka saya 2020 masuk Palestina Pak. Padahal dari tahun 2014 saya ceramah Palestina, tidak pernah kami menyangka. Cuma pernah berdoa selalu dalam hatiku, ya Allah mudah-mudahan kau izinkan saya masuk Palestina ya Allah. Allah kabulkan 2020 Pak. Tiba-tiba ada jamaah orang-orang kaya bilang, Ustadz bisa nggak Ustadz bimbing kami? Mau kemana? Mau ke Palestina. Langsung saya cancel jadwalku semua. Jangan pernah remehkan Pak. Niat dulu, niat saja. Dan itu waktu saya umroh langsung 3 masjid. Saya ke Mekah dulu, ke Jeddah, Mekah, Madinah, dari Madinah ke Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, itu nikmat sekali Pak. Iya. Kita tidak pernah nyangka. Jadi kalau Anda sedekah, niat dalam hati, bilang, sampaikan, ya Allah mudah-mudahan sedekahku ini, uangku ini ya Allah mengantarkanku bisa sujud di Masjidil Aqsa Palestina, dalam keadaan Palestina yang baik. Kita tidak pernah tahu. Makanya dari 2014 saya galang dana begini Pak. Tiap tahun ada kejadian Palestina, bahkan 3 kali saya konferensi di Turki. So, Allah akhirnya kabulkan 2020 Pak. Tidak pernah menyangka bisa sholat di Masjidil Aqsa. Apalagi paspor saya isinya visa pelajar di Sudan. Nah biasanya kalau pelajar-pelajar dari Timur Tengah dicurigai. Tapi alhamdulillah saya bisa lolos. Iya. Berapa banyak kalau ustadz-ustadz tertahan. Ustadz Khalid Basalamah itu sudah sampai Jordan. Tidak bisa masuk, kasihan. Untuk yang keberapa kali itu. Tapi dia sudah pernah juga masuk. Cuman untuk keberapa kalinya tertahan. Babe Haikal tertahan. Berapa banyak ustadz tertahan. Alhamdulillah pas kita juga, awalnya lama. Ya, saya hampir 1 jam di imigrasi. Jadi lihat paspor. Kau pernah masuk Italia? Apa kau bikin di Italia? Saya bilang, saya ceramah. Diundang KBRI, Kedutaan Besar. Apa kau bikin di Sudan? Saya pelajar. Apa kau bikin di Qatar? Saya pernah ke Qatar juga. Udah tanya ke satu-satu. Itu orang Israel Pak, saking takutnya dia. Iya. Ada jamaah saya, mohon maaf ini, ditelanjangi Pak, karena perawakannya mirip TNI, tinggi,
tegap badannya karena dia olahragawan. Iya. Disuruh buka, baru kebetulan dia juga pakai sepatu yang agak ya kayak mirip-mirip TNI, agak tebal begitu karena kan dingin. Jadi dia pakai itu hanya untuk menghindari dingin, tidak ada apa-apa. Disuruh buka dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak, kasihan. Ya Allah. Ya, dilihat baik-baik, ada alatnya itu, dia dari ujung kuku dia kasih. Dia cerita sama saya karena dia 3 jam di ruangan, saya 1 jam saja. Itu orang Israel. Nauzubillah. Ya. Takut sekali mereka, takut sekali. Ya. Dia cek juga koper-koper, jangan sampai ada uang. Jadi itu uang bantuan yang saya bawa, saya bagi-bagi. Saya bilang, pegang sebagian, pegang sebagian, pegang sebagian, pegang sebagian. Nanti di hotel baru saya kumpul lagi. Karena tidak boleh bawa uang banyak, Pak, dicurigai kita, bisa langsung di blacklist, tidak bisa lagi masuk. Ya, jadi Pak, ada, ya mohon maaf, sampai ditaruh di pakaian-pakaian dalam, Pak, ya, demi menyampaikan sampai ke warga Gaza. Lebih nyaman langsung kita serahkan. Saya langsung serahkan ke pengurusnya Masjidil Aqsa, saya serahkan ke warga Gaza di sana. Oh, saya titip dengan banyak-banyak cara lah. Kalau itu ketahuan, bisa di blacklist kita, Bapak Ibu sekalian. Itulah semua kita berjuang, Pak. Ini yang kita bisa lakukan ketika hidup. Nanti supaya ada alasan tadi hadapan Allah bahwa kita sudah pernah berbuat untuk saudara kita di Palestina. Dan itu pasti adalah bagian dari ujian Allah. Ada yang terakhir ya, ada yang bertanya, ini sampai jam 5 ya. Ada yang terakhir, ada yang bertanya, Ustaz, kenapakah Allah, ya pernah ada kasih begitu Kak? Kenapa kalau tidak kasih hancur saja Israel? Iya. Nah, saya kira Allah Maha Kuasa, Ustaz. Saya kira Allah Maha Kaya. Allah Maha Mampu. Kenapa tidak dihancurkan saja ini negara namanya Israel, Ustaz, yang sudah banyak membunuh saudara kita di Palestina bertahun-tahun? Saya bilang, saya tidak bisa jawab pakai jawabanku tapi saya jawab pakai jawabannya syekhku. Boleh? Dia bilang, boleh Ustaz, silakan. Ini orang pengusaha, Pak, jadi agak-agak otak kiri juga pemikirannya. Oh iya, berfikirnya begitu. Kenapakah tidak? Allah kan Maha Kaya, Ustaz. Saya bilang, Pak, tapi saya bisa jawab, tapi saya tidak jawab pakai jawabanku. Saya jawab pakai jawabannya syekh. Ketika saya dengar, waktu itu saya masih mahasiswa, syekh galang dana di Sudan untuk Palestina. Apa dia bilang syekh? Dia katakan, syekh, seandainya Allah mau memenangkan sekarang ini Gaza, sekarang ini Masjidil Aqsa, hancurkan sekarang Israel, bisa sekali dan sangat mampu sekali. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, kun fayakun saja selesai. Tapi apa kata syekh? Tapi dia bilang, syekh, tapi kalau ini dihancurkan sekarang, terus kau mau masuk surga pakai apa? Ngerinya, Pak. Kalau ini Israel hancur sekarang, artinya tidak ada yang musuhi kita ini. Aman di Palestina, aman di Gaza. Selesai ini masalah. Dia bilang, syekh, terus kau mau masuk surga pakai apa? Pakai sholat saja. Lalu syekh mengatakan, carikan saya satu nabi yang tidak ada musuhnya. Carikan saya satu nabi, satu rasul yang tidak ada pemberontak dari kaumnya. Berpikir lagi dia, oh iya betul juga. Maka ini ladang surga sebenarnya. Ini ujian bagi mereka, tapi hakikatnya ujian bagi kita. Dikira ujian bagi orang Gaza saja ini, oh bukan. Ini ujian bagi kita, saudara. Bagi kita ini yang hidup ini di Indonesia, di Makassar, Bandung, Jakarta, dimanapun, di Malaysia. Apa anda kira orang Indonesia saja? Malaysia, Saudi, Bahrain, Qatar, sama, semua penggalangan dana. Coba cek. Alhamdulillah saya temanku dari berbagai negara. Begitu juga dilakukan yang lain. Sama persis, celengan, masjid, jual kaos, bikin apa, ada yang bikin konser Palestina, ada macam-macam caranya orang, sesuai dengan mau-maunya, sesuai dengan keyakinannya. Saya bikin laga amal kemarin, ya itu saya bisa ajak pemain PSM, boy senang sekali Kapten Zulkifli Syukur, dia bilang, ini yang dari kemarin dicari-cari kodong Ustadz, mau tongki berbuat untuk Palestina, nggak ada Tondi tahu bagaimana caranya. Main laga amal, banyak penonton, bayar 100.000 setiap yang nonton, lumayan Pak. Alhamdulillah. Nah inilah yang kita bisa lakukan. Jadi kita tidak akan pernah ditanya bagaimana kita memenangkan mereka, itu urusan Allah. Allah yang menangkan mereka, bukan kita. Tapi ingat, ada kita tidak ada kita, pasti menang Palestina. Tinggal Anda pilih, Anda mau menjadi orang yang berada dalam gerbong bersama orang-orang Palestina yang mendukung perjuangannya, bahkan mungkin hanya dengan 50.000, 100.000, 200.000, 1 juta, atau Anda menjadi orang yang cuek, yang nanti juga Allah akan cuek kepada diri kita di akhirat.
Dan itu menjadi rumus, wallahu fi aunil abd, hadis Muslim. Allah akan menolong hambanya selama hambanya, maka al abdu fi auni akhi, selama hambanya masih menolong saudaranya. Kapan sudah cuek sesama saudara, maka Allah akan cuek kepada hambanya. Jadi siapa yang mau diperhatikan Allah di akhirat, urus saudaranya di dunia. Dan siapa yang mau dicueki Allah di akhirat, cueki juga saudara. Kalau kau tahu diserang, apa, cuek mau kau. Seperti itu juga nanti perlakuan Allah di akhirat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa tahu ada yang mau lewat BTP, ketemu lagi di lampu merah, Pak. Iya. Hah? Di mana? Oh, pintu 1. Di pintu 1. Ketemu lagi di sana. Iya. Pokoknya saya hidupku sekarang di akhir-akhir ini, 10 hari terakhir ini, Pak, Palestina saja. Iya. Saya dari pintu 1 saya langsung ke Boulevard lagi. Pokoknya ceramah lagi di lampu merah, Pak. Iya. Ayo Bapak Ibu yang mau galak, begitu selalu, Pak. Ya, saya tidak pernah tahu mana amalanku yang diterima. Bisa jadi ceramahku ditolak, bisa jadi itu yang diterima. Iya, selalu begitu. Ya, barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.